اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما نافعا وزدناه بسطة في العلم والجسم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعوذ بك من حمزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وجنوده لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita selalu menyadari dengan kesadaran bahwasanya hanya dengan rahmat dan pertolongan Allah maka kita tetap beriman dan bertakwa, dan begitu banyak nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Antara lain iman, Islam, diberi kesehatan diri kita, masih usia diberikan. Semoga dengan nikmat-nikmat kita, mari kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar mampu untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada manusia mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah dan umat Rasulnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga yang hadir dalam majelis malam ini Allah berikan rahmat hidayah-hidayahnya agar apa-apa yang nanti firman dan ayat-ayatnya kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan dengan ikhlas dan sabar. Bagi sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang mungkin dalam masalah, dalam kesulitan menghadapi masalah apapun dalam kehidupan ini, Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Allah berikan kesabaran kepada mereka. Dan bagi yang sahabat-sahabat kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan dijadikan sakit sebagai pengukur dosa-dosanya. Bagi sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita, yang ikut berjuang dalam yayasan Hidayat Salam Budiwati, Masjid Naim Al-Masyur, Allah terangi alam kuburnya, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya, dan Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia bersama orang-orang yang saleh. Al-Fatihah. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam kajian-kajian kita yang sering sudah kita sampaikan baik di Selasa malam, Rabu maupun Jumat malam, yaitu malam Sabtu,
bahwasanya Allah sampaikan bahwa kita diperintahkan beriman, kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Semua sudah bahwasanya kita sudah sama-sama tahu, ya, bahkan dalam surat Ali Imran ini untuk mengkaji lagi, mengingatkan kembali bahwa kalau kita sudah beriman, pegang teguh iman itu. Kenapa? Ya karena itu bukan dalam arti kita beriman, kita takwa, udah itu segala sesuatu dalam kehidupan kita berjalan lurus, apa yang kita kehendaki ya kumpul terus, tidak pernah susah, ya. Justru yang kayak begitu bahaya gitu, ya. Kenapa? Karena orang beriman itu pasti kata Allah akan ada ujian-ujian. Pada ujian itu bukan bentuk Allah itu tidak sayang justru dengan kita mengaku beriman. Itu Allah sayang mengetahui keimanan kita, ya. Nah kalau kita sudah paham dalam kajian, sering kita buka, ya, bahwa dalam surat Ali Imran surat 139 ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Jadi Allah menyatakan kalau memang kamu beriman, ya, jangan sedih, ya, jangan lemah dalam menghadapi hidup, ya, karena apa? Kamu itu derajatnya lebih tinggi. Nah, cuman itu tadi, ya, kita kadang-kadang mengaku beriman, tapi ya sudah jelas iman itu ada 6 rukun iman. Ya kembali lagi ke dasar, percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab salah satu. Artinya kitab Al-Quran itu apapun kita harus percaya, tidak boleh ragu, itu syaratnya, ya. Nah apa iman itu? Iman tidak bisa disebut iman tanpa amal, maafnya munafik kita jatuhnya. Ini bahasanya kita sudah agak dalam. Kalau kajian-kajian yang lain mungkin tidak berani ngomong begitu. Nah kita ini udah dalam satu yayasan. Iman tanpa berbuat amal, munafik. Amal tanpa keikhlasan, sia-sia. Tidak satu pun amal yang dianggap oleh Allah bagaikan debu, ya, terkena hujan, ya, tergerus air, entah kemana hilang, tidak berkeras. Nah ini yang perlu saya ingatkan kembali, ya, bahwa coba Ustaz buka surat 45, surat Al-Jasiyah 45 ayat 15, ya. Ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan fali nafsi wa man asya'a fa 'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Barang siapa mengerjakan kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu kembalikan. Shadaqallah. Ya. Jadi kita yang di sini sudah paham itu. Kita laku beriman, ya. Tapi tidak berbuat, tidak beramal, munafik. Walaupun kamu melaksanakan sholat 5 waktu, ya, ya, nggak ada artinya di mata Allah. Nah, disinilah kita belajar. Masya Allah, ya. Tempat ini adalah tempat untuk kita riyadhah. Sebetulnya, ya, di tempat inilah kita melatih diri kita benar-benar menggantungkan diri kita kepada Allah, ya. Gak ada yang namanya orang yang takwa beriman itu hidupnya tanpa ada ujian. Ya, nah ini kadang-kadang saya lihat dari yang datang ke sini, beribadah ke sini, ya, mantap ya, 40 hari, ya. Dari segi keimanannya dengan ibadahnya mantap. Tapi ketika dia sudah apa yang dia ibadahkan, mungkin dia ada maksud dan tujuannya belum dikabul sama Allah, bergeser dia, kembali dia, ya, ibadahnya jadi malas lagi. Padahal itu hanya ujian. Allah menguji loh. Padahal ayatnya tadi jelas, jangan bersedih, itu jangan waktu. Ya. Makanya di sini barang siapa yang mengerjakan kebaikan diberi iman, ya tentunya Allah Maha tahu kita katanya pernah pemahaman kita tingkat apa yang kita lakukan tentang iman ini masing-masing orang kan berbeda. Tapi Allah tahu, nggak sama. Tapi yang dilihat Allah itu, ya, proses kita. Ketika kita melakukan ini karena iman, jatuh bangkit lagi, ya, menangis lagi di hadapan Allah. Dan dalam torekat kita 3 hanya, ya, nggak ada yang mengurus orang beriman bertakwa. Lah Nabi aja kekasih Allah, cintanya Allah saja diuji kok, ya. Lah kalau kita emang siapa? Terus beribadah di sini nggak ada ujian, timbul ada apa ya? Namanya ibadah pasti ada jenuhnya, ya, ada malasnya. Jangan diikuti. Timbulkan lagi, ya Allah, saya dikasih 3, ya, rahasia. Apa 3 itu? Ta'awuz, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya, syahadat. Itu ya guru kita ajarkan. Dari sekian buku kita, ya, kalau kita baca, ya, mau itu karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, ya, Imam Junaid Al-Baghdadi, itu buku-buku karangan mereka. Itu kalau dihakikat, kalau kita bahas, ya, itu ternyata cuma 3 ujung-ujungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari segala, ya, gangguan syaitan. Terus basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kemudian kita syahadat. Syahadat ini bukan hanya diucapkan, baik ta'awuz, basmalah, syahadat tidak diucap. Jadi intinya di situ. Artinya apa? Iman, kemudian beramal, kemudian terakhir adalah berserah diri kepada Allah dengan satu pemahaman. Enggak malu apa kita. Tiap sholat kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahkan mungkin sampai 100
lain ribuan. Apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi prakteknya apa? Masih ada yang dikhawatirkan dari Tuhan selain Tuhan Allah dan Tuhan yang lain. Cobalah ya, sudah jauh-jauh ya. Saya hanya berdoa karena saya lihat yang masuk sini berganti ya. Kenapa? Ujung-ujungnya kecewa. Lah kok ibadah kecewa? Kalau seorang ibadah dia kecewa, berarti harus segera bermuhasabah diri. Berarti ibadah itu karena apa? Karena sesuatu. Lah masa kita mengatur Allah? Betul? Ya. Nah, ini saya sering ulang-ulang kajian ini agar masuk di dalam diri kita ya. Ingat ya, kita buka surat Al-Baqarah surat 2 ya, ayatnya 208. Ini Allah ingatkan ya, 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul adzim. Jadi ya, ini pengingat kalau kita ibadah sudah baik, ya rajin sholat. Ketika kejenuhan datang, ingat langsung, ini luar biasa setan ini ya. Nah, setelah ingat yang diajarkan guru kita TBS, nyatakan ta'awuzubillahi minasyaitonirrajim. Saya udah berulang kali, kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kita sudah baca, hanya dibaca, tapi sifat-sifat syaitan yang ada dalam diri kita pelihara, yang tidak ada gunanya. Kan itu pelajarannya hanya balik-balik lagi ke situ kan. Saya maunya itu hendaknya kemarin saya katakan kantong bolong ketika kita keinginan ya hanya bermunajat kepada Allah, tiba-tiba apa yang kita inginkan kabul ya. Kan ada syaratnya. Kata Allah, kau beriman kepadaku, maka ikutilah aku. Kata Allah kan begitu. Saudara, karena janji Allah pasti gitu loh ya. Jadi kembali lagi kita belajar di sini yang sudah mungkin sekian lama. Iman itu memang turun naik, jangan diikuti. Ya, sabar. Coba buka ayat lain, Al-Fatir surat 35. Ya, peringatan Allah bagi kita yang sudah beribadah ini, jangan tertipu. Ya. Fatir 35 ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum bil
الله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Shadaqallah. Jadi jelas wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Diingatkan Allah, jangan kehidupan dunia memperdayakan kamu. Bukan gak boleh, boleh. Ya, tapi kita mantap sudah. Jadi ketika kita diberi kelapangan harta, nggak lupa diri, itu loh. Ya, bisa jadi yang sekarang ini di sini beribadah, ya belum diberikan. Allah lebih tahu kalau diberi lupa diri, kan begitu. Makanya prasangka baik, ya bahwa kehidupan dunia itu memperdaya kamu. Janganlah setan itu menipu, mereka pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah. Ya, sudah ibadah, minta ini, itu belum dikabul, ada di situ jenuh ngapain, capek-capek begini, nyatanya sekian lama begini aja. Ayat-ayat Allah jadi nggak dipercaya, padahal pembayar manis sekolah zaratin khoyot ya Allah. Wamayan manis sekolah jaratin sahaya hilang dari ingatan. Innallaha alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sungguh Allah dekat dengan orang yang takwa. Sungguh aku bersama orang yang berbuat kebaikan. Hilang. Coba berapa ayat saya perhatikan di kalian sejak di sini ya. Setiap kita kajian Selasa malam sama Jumat malam, masa sih saya harus perlakukan kayak anak kecil? Bawa catatan, bawa ini, ya catat. Ya ada saya lihat jemaah atau santri di sini dengan kesadaran sendiri, bawa bolpen, bawa perpean, catat. Ya ada. Harusnya kan ada dari diri sendiri punya keinginan seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya, setan itu musuh bagimu, perlakukan dia sebagai musuh. Sungguh setan itu hanya mengajak golongan untuk mereka menjadi penghuni neraka. Coba sayang ya orang yang sudah, padahal kita udah kaji. Saya tidak membahas lagi sholat, ya, 5 waktu itu sudah satu kewajiban. Ya, di sini saya perhatikan sholat malam itu tidak lagi sunnah, tapi karena sudah rutin setiap malam, udah seperti wajib saja. Tapi kenapa perilaku perbuatan, ya, enggak mencerminkan muka masih khusyuk, tidak cerah gitu. Saudara saya kata, orang kan kalau udah mantep kan cerah, apapun persoalannya tenang hidupnya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sungguh orang yang mukmin beriman itu diberi Allah ketenangan. Kan harusnya begitu. Dan janji Allah kan jelas, maqamah mahmudah. Orang yang menegakkan di sepertiga malam, maka Allah akan diangkat derajatnya, maqamah mahmudah. Kan harusnya ke situ larinya. Nah ini saya cuma mengingatkan dalam kajian ini.
itu ada yang salah. Mungkin apa salahnya itu tadi? Beriman, ya, tapi tidak mau berbuat amal. Ingat tuh tadi. Bukit balik ini kita ibadah. Ya. Tapi besoknya depan mata ada hal-hal yang harus kita lakukan, kita cuek, diam, kan sia-sia kita. Ada sesuatu yang bisa kita cegah orang berbuat zalim, kita diamin, masa bodoh. Bukan itu. Nah, makanya saya mengupas lagi ayat ini supaya kita sadar, ya, bahwa nggak bisa dengan hanya sholat, tapi sensitif kita. Ya. Sekarang saya mau tanya, ya, bahwa sebetulnya kita hidup di dunia ini hanya untuk mementingkan diri kita pribadi, keluarga kita doang, atau bagaimana? Orang yang dicintai Allah, kekasih Allah, coba buka sejarah, buka kitab-kitab. Orang-orang yang beriman, bertakwa dan mencintai Allah dan Allah cinta, dia berbuat itu lebih dari dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain. Itu udah kunci. Ini maka masjid kotor harus ngomongin. Kamu datang, kamu kecil ini harus ngomongin. Coba. Padahal dia tahu, ya, menghormati tamu, memuliakan tamu. Tahu, malam sholat malam, tamu datang sebelum teling. Nah itu berbalik, maaf ya, apalagi kita berbuat hal-hal yang memang berdosa. Fawailul lil musholin, celaka bagi orang-orang yang sudah sholat. Nah kita ini kan udah masuk tahap kita nih, kalau udah belajar kan udah lumayan pengertiannya. Tapi kenapa dalam sikap sehari-hari tidak muncul sikap itu? Ya, yang muncul malah apa? Bodohnya, amarahnya, yang tidak sabar. Berapa kali saya sampaikan, iman itu sabar, iman itu bersyukur, iman itu ridho. Udah ibadah, yakin, ya, Allah itu akan memberi yang terbaik buat kita. Ayat-ayat yang sudah disampaikan. Sesuatu yang kamu minta belum tentu itu baik bagimu, karena Allah lebih tahu. Ya, sesuatu yang tak kamu suka justru itu lebih baik bagimu. Bisa tak kita menerima? Ya, nggak ada ceritanya orang itu beribadah, ya, lempeng, senang terus. Kalau Allah bikin kita senang terus, pasti akan lupa. Kalau kita udah paham, jelas itu pasti. Oh, sedang diuji. Kembalikan. Ya Allah, ujian ini datang darimu. Ya Allah, ya dari upayaku, la haula wala quwwata illa billah. Aku kembalikan ujian ini kepadamu ya Allah. Beri kekuatanku ya Allah untuk menghadapinya. Beri kesanggupanku ya Allah, menangkan aku dalam menjalani ujian. Harus begitu. Makanya TBS tadi jangan dilupakan. Ketika kita lari dari Allah, maka Allah jauh dari kita. Ya. Nah, apa dalam kitab Fathul Rabbani di sini, ini di salah satu Sultan Aulia karena Syekh Abdul Qadir Zainali disebutkan di sini. Apa sih tanda orang yang beramal itu, kemudian dia bersyukur itu? Pertama itu orang ini benar sadar loh, kenikmatan itu yang diberikan Allah, dia gunakan sebaik-baiknya dalam
mencari ketaatan kepada Allah. Apa kenikmatan itu? Saya tanya. Kamu sholat 5 waktu, tidak pernah bolong tepat waktu. Kamu sholat malam tidak pernah putus. Pernah ya kamu di dalam sepertiga malam itu mensyukuri nikmat itu? Ya Allah, benar ya Allah. Ini semua tanpa campur tangan kekuatanmu ya Allah. Tidak akan mampu aku. Pernah ya? Kalau tidak pernah mensyukuri nikmat itu, pantas sholatmu hanya menggugurkan kewajiban, menggugurkan saja. Kenapa? Akhirnya apa? Sholat jalan terus, ya, bohongi orang jalan terus, ya, takut bingung gelisah jalan terus. Kenapa? Karena dia merasa kita ini nggak ada yang sanggup. Karena Allah bilang sesungguhnya sholat itu sangat berat. Tapi kalau kita syukuri, insya Allah Allah tambah. Lain sakaku walayan walayan kafatu inna azabilasati. Coba sekali-sekali bangun malam itu bersyukur, ya Allah, ini tanpa Kau bangunkan aku, ya Allah, nggak bisa. Berarti aku termasuk yang Kau pilih. Jadi bangun itu benar-benar menangis dengan rasa syukur gitu loh. Karena kalau tidak, dabling nih, jangan-jangan ya, maaf. Kalau kita tidak kembalikan itu kepada Allah, bisa jadi yang on time jam 2 bangun terus, itu syaitan yang membangunkan. Paham maksudnya? Kita udah merasa paling benar. Wow, jam 2 bangun terus, nggak kemari. Ya, indikasinya apa? Kalau sholat kita malam itu sudah berfaedah, bermanfaat, sikap perilaku kita pasti lebih lembut. Sikap perilaku kita pasti selalu merasa diawasi Allah. Dulu pernah saya sampaikan, orang yang sudah lembut hatinya, jangan kata bikin salah, yang dia lakukan benar aja, dia minta kepada Allah, ya Allah ini udah benar apa belum ya Allah? Kalau memang yang ini benar, jangan ya Allah ini akan timbul rasa sombong. Itu ciri-ciri orang yang udah benar tuh. Ya. Jadi kuncinya satu. Makanya kalau pakai bahasa Arabnya itu, ketika terbangun malam itu, diajarkan guru kita baca TBS. Coba, udah jalanin belum? Kalau bahasa yang Indonesianya tadi itu bersyukur pada Allah. Ketika kita bangun, ya selain baca doa ya, baca doa bangun tidur ya. Apa? Alhamdulillah, billahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum kita wudhu nih, sebelum kita melakukan, ya Allah, Kau berlindung dari gangguan syaitan yang bertutur. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama-Mu yang Maha Pengasih Penyayang. Asyhadu an la aku bersaksi tiada Tuhan selain Ya Allah. Artinya apa yang kita lakukan ini hanya kepada Allah. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah sebagai suri tauladan. Kalau itu sudah dibaca, kata guru kita nih, netral tuh, dia gangguan iblis dari orang kita sudah berlindung kok kepada Allah. Ini enggak, bangun tidur jalan. Akhirnya rutinitas aja, tidak membekas. Ini saya coba mengkaji atau mengulang kajian-kajian. Jadi di sini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang benar-benar itu adalah dia benar tahu ya akan kenikmatan Allah.
Saya mau tanya kalian jujur, orang kayak kita semua mampu memberikan sedekah, mampu memberikan senyum, mampu berbuat sesuatu yang baik. Kira-kira itu karena diri kita sendiri, apa karena itu gerakan dari Allah? Coba jawab yang belum belajar di sini. Hah? Kan itu semua dari Allah. Makanya kalau kita sudah pede, ketika kita bisa mampu, langsung ingat ya Allah, luar biasa. Sebetulnya sepele, tapi kalau ini kamu sadari, bisa merubah watak kepribadian kita. Kalau nggak tahu itu kita akan buat, karena ini jelas, ya. Kalau tidak ikhlas, begini. Iman tanpa amal, tadi jelas, munafik. Amal tanpa keikhlasan, sia-sia. Kita udah merasakan, kan udah pernah, udah banyak berbuat, betul? Itu yang kajian-kajian sebelumnya di surat Al-Kahfi 103 sampai 106. Nah, coba baca biar sekalian Quran ya. Itu udah peringatan Allah. Ya. Saya ingin menyampaikan seperti ini. Saya ingin kembali kepada ketika kalian memang beriman benar, menjalankan. Kepengen doa saya, ya Allah, setiap dia angkat tangan nih, selesai dia benar-benar totalitas berserah diri. Ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Sadaqallah. Saya ambil ayat terakhirnya aja ya. Di sini kan dikatakan bahwa mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasulku sebagai bahan olok-olok. Kita berpikir olok-olok itu dengan ucapan, memang. Tapi kita yang sudah belajar, ya, tahu. Kata Allah, kalau kamu memang benar beriman, jangan sedih, jangan berkecil hati. Nah, ayat At-Talaq 2, 3, orang yang beriman berbuat kebaikan pasti akan kubukakan makhraja, jalan keluar, kan itu. Dan akan kuberikan rezeki dari hal yang tidak diduga-duga. Tahu semua ayat-ayatnya. Tapi di dalam ibadah goyang. Kira-kira mau olok-olok gak tuh? Jadi olok-olok itu bukan hanya ucapan. Ya, pelan-pelan belajar di sini keyakinan. Makanya berapa kali saya bilang, kita di atas gunung, bukan raja. Ya, di masjid kita ini, karena kita di atas gunung terpencil paling ujung dari kampung ya, pada ya ini kan paling ujung kita ya, dari kampung sampai maupun dari kampung sumur. Ya, tidak ada kota amal. Orang nggak tahu kita di sini. Kita udah mau jalan 5 tahun. Ya. Tapi kan Allah jamin rezeki kita di sini coba. Apakah itu gak cukup membuka pikiran kalian? Jangan-jangan, maaf ya, berapa kali saya sindir kepada kalian, jangan-jangan itu bukan karena ibadah kita yang udah tua-tua ini, bukan. Karena kita masih banyak bengkok,
yang masih di bawah umur. Nah, harapan saya ini yang ada di sini, sadarlah ya, bahwa ibadah yang benar Allah pasti jamin, jangan khawatir ya. Nanti kalau saya bilang talak 65, 23, nanti ulang-ulang terus. Ya memang harus ulang-ulang karena kita ragu. Ingat ya, saya ingatkan saya sebelum tutup nih, bahwa kalau kita ragu terhadap apa yang kita sudah tahu, itu sama saja kita mengolok-olok ayat Quran. Makanya di sini belajar rajin. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa, bahkan makhluk Allah kuman yang tidak bisa dilihat dengan mata, yang hanya bisa dilihat dengan suatu alat, yang hidupnya di 7 lapis bumi paling dalam, Allah jamin rezekinya. Coba, masa kita kalah dengan binatang? Aku berdoa Allah wa yakum. Aku Allah Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhan kalian semua, yang memberi rezeki kepada kalian. Ya kita ragu, kata Allah, ya aku mengikuti prasangka. Nah saya pengen nih, ketika kamu sudah belajar sini, sudah jauh-jauh, ada kemantapan tawakal Allah. Itu kuncinya. Kalau kita sudah bisa kuncinya tawakal Allah, semua akan beres. Apakah itu sesuai dengan harapan atau tidak sesuai harapan, kita sudah tawakal, ridho, yang memang Allah yang ngatur kok. Nah ini yang saya ingin, telur apa telur? Yang ini yang saya ingin apa ya? Apa yang saya dapatkan dari guru saya, pengen saya telurkan kepada, tularkan bukan telur, tularkan kepada kalian, sehingga jauh-jauh meninggalkan saudara, anak, ya. Itu ada ini, ada kemantepan. Terus ngapain kalau? Ya Allah. Ini terakhir. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu yang pertama ya, mereka benar-benar ya menyadari bahwa semua kenikmatan di sini dikatakan, apakah itu kita berbuat baik kita mensyukuri, apakah kita kemudian kita berbuat salah kemudian kita ingat, itu satu nikmat karena Allah ingatkan. Sadari ya? Kalau nggak disadari, hati-hati, dengan iblis laknatullah ini luar biasa. Nah yang kedua sebelum saya tutup. Nah di sini hubungannya dengan yang tadi yang pertama, ya. Jadi apa? Perbuatan kita setelah kita berbuat itu mengakui. Nah di sini yang kedua, kita mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, semua milik Allah, bukan milik kita. Itu kuncinya sebetulnya. Baru ibadah kita bermanfaat. Baru ulaika mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun. Baru itu. Ini kan enggak kesana larinya, ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita singkat ini. Mudah-mudahan ini sudah berapa kali saya ingatkan terus, kayaknya ayatnya itu ada bosan, ya. Padahal saya ingin menularkan, timbulkanlah sesuatu kepasrahan totalitas, meyakini dan menyadari sebenarnya bahwa walillahi ma fis samawati wal wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ghafurur rahim. Ayatnya sama, cuma beda. Ghafurur rahim yang satunya wa kulli syai'in qadir. Ghafurur rahim itu apa? Milik Allah yang ada di atas langit dan bumi, dan semua segala urusan Raufur Rahim kembali kepada Allah.
Yang satunya wallahu kulli syai'in qadir. Sesungguh Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu kalau udah nancep di dalam diri kita dengan pemahaman, sudah nggak ada lagi takut bingung gelisah. Ya, ini yang saya ingin teruskan kepada ini sekarang punya usaha. Yakin kepada Allah, kita cuma sebatas ikhtiar. Ketika diberikan kelebihan, bersyukur. Ketika diuji dengan sesuatu ujian, kembalikan kepada Allah, besar diri. Bahkan kalau guru saya dulu mengatakan, kalau kita sudah nyatakan ya Allah, kalau memang ini sudah takdir, mati pun jadi. Nah kalau udah seperti itu, mantap. Ya, sebetulnya. Saya mau buka rahasia yang satu lagi nggak sebelum itu? Coba buka di Al-Quran tentang para kekasih Allah, para nabi Allah, para Rasulullah. Ya, ujian-ujian mereka itu di tingkat ujian datang pertolongan Allah ketika dia berserah diri. Kalau bahasa Indonesianya, tawakal Allah, berserah diri, terserahlah ya Allah. Kalau bahasa Qurannya, Nabi Ibrahim depan api. Apa Nabi Ibrahim tahu kalau dia api itu nggak bakar dia? Bagaimana perasaan Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi api? Ketakutannya, wah dia manusia biasa. Tapi dia yakin kepada Allah, makanya bahasanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau bahasa Indonesia ya, cukup engkau ya Allah sebagai pelindungku dan engkau sebaik-baik penolong. Disitulah puncak. Kalaupun harus mati ya takdir Allah. Di situ Allah mengambil keputusannya. Maksud saya begitu, kita ini punya sikap dalam apapun terjadi. Nabi Musa alaihissalam, apa dia tahu bisa membelah laut? Tidak. Total ya. Nah ini, coba sekarang jalani. Ya Allah, aku sudah beribadah. Aku begini. Satu ya Allah, mohon. Ya. Kalaupun memang ini ya sudah ya Allah, memang ada pengakuan di sini. Semua itu pengakuan. Ya, yang kedua kata saya Abdul Qadir Jailani adalah kita harus mengakui semua nikmat. Nah di sini nikmatnya itu bukan hanya yang kebaikan. Makanya kalau kita kasih ujian itu sebenarnya nikmat. Contoh kemarin waktu kita kajian takziah sahabat saudara kita ini diuji dengan sakit. Kalau kita beriman dan yakin, ya, untuk orang yang beriman dan yakin, ujian itu nikmat. Apa? Kalau kita sudah sadar itulah akan menggugurkan dosa. Kalau seandainya kita diberi kesembuhan, pasti kita akan menjadi orang yang baik karena ada hikmah di balik itu. Kalau kita diberikan umur yang agak tiba, kita insya Allah husnul itu makanya. Ya, saya hanya mengingatkan intinya apa? Tawakal Allah. Apapun yang kita terima, apapun yang kita hadapi, ya, kita menyadari di sini menurut saya Abdul Qadir Jailani, akui bahwa nikmat itu adalah datang dari Allah. Ya, saya rasa mungkin cukup kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang mengulang kembali, mudah-mudahan bisa menyadarkan kita sebetulnya ibadah kita udah gak kurang-kurang, tinggal sedikit pemahaman tentang kenikmatan itu, ya, harus kita sadari semua itu milik Allah. Dan apabila kita mampu melakukan itu, kita bersyukur karena termasuk yang dipilih Allah. Ada rasa itu. Kalau perlu menangis, ya Allah, gue bisa berbuat ini, belum tentu orang lain. Ya, contoh kayak umroh naik haji, banyak orang yang kaya, tak tergerak itu ya kaya itu.
Ada orang yang nggak punya apa-apa udah dipanggil ada aja jalannya. Nah itu harus disadari yang kayak gitu ya. Baik. Demikianlah jika ada sesuatu yang hilaf saya sampaikan tidak lain dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, kepada Allah saya mohon ampunan jika benar. Itu pasti datang semua dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.